Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Kurnia Teralista dengan NIM 2024 051 031 0062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. A. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, arti pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 macam pandangan hidup suatu bangsa, yaitu yang pertama, cita-cita bangsa, yang kedua, pikiran-pikiran yang mendalam, yang ketiga, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Selanjutnya, B. Penjabaran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari 2 pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga sebab yang pertama yang tidak disebabkan lagi. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau Maha Tunggal dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Selanjutnya, 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa pengertian pokok, di antaranya kemanusiaan. Kemanusiaan berasal dari kata amnesia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh Tuhan, manusia dikarunia jasmani dan rohani. Yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi yang sering disebut pribadi manusia. Selanjutnya, adil. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misalnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Selanjutnya, beradab. Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berarti budaya. Dengan demikian, beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian, diantaranya persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak
pecah belah, persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa pengertian, di antaranya kerakyatan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa. Hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh iktikat baik sesuai dengan hati nurani yang murni. Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut serta rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian, di antaranya keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Selanjutnya yang C, upaya menjaga nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia atau nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Upaya-upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila yaitu yang pertama, melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Yang kelima, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.